Kamera pengawas merekam detik-detik seorang pria menghampiri imam salat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahman, Desa Tompira, Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Dengan kesal, pelaku menikam pinggang korban dari belakang menggunakan badik hingga korban tersungkur dan membuat jemaah panik berhamburan. Pelaku ialah seorang pemuda berinisial AL 23 tahun, diamankan polisi dalam keadaan babak belur usai menjadi bulan-bulanan jamaah. Hasil pemeriksaan kepolisian, pelaku positif dalam pengaruh narkoba sabu. Kenekatan pelaku juga usai tersinggung ditegur korban saat masuk dalam masjid menggunakan sandal. Membawa sebilah pisau badik dan langsung melakukan penikaman pada pinggang sebelah kanan dari Pak Ustadz Muhammad Jumali. Setelah melakukan penganiayaan, lelaki AL hendak melarikan diri, namun segera diamankan oleh jamaah yang hadir. Kini pelaku mendekam di tahanan Mako Polres Morowali Utara, Sulawesi Tengah guna proses hukum lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Seorang pria di Lumajang, Jawa Timur babak belur dihajar warga usai kepergok melakukan penipuan dengan modus penyaluran bansos. Sementara seorang imam masjid dianiaya pria saat memimpin sholat subuh. SO, seorang pria pegawai Dinas Pendapatan Daerah di Spenda, Gadungan ini jadi bulan-bulanan warga usai melakukan penipuan dengan modus penyaluran bansos di Desa Pakel, Kecamatan Gucialit, Lumajang, Jawa Timur. Warga yang geram mengeroyok pelaku hingga babak belur. Pelaku pun hanya bisa pasrah dan tidak melakukan perlawanan. Orang datang minta KTP KK dan menyatakan untuk didaftarkan ke dapat bansos, ini penipu. Jadi ini pakai kartu nama juga cuma palsu. Awalnya pelaku mendatangi sejumlah rumah warga dengan mengaku sebagai pegawai Dinas Pendapatan Daerah. Pelaku meminta sejumlah persyaratan kartu identitas warga hingga sejumlah uang sebagai syarat pencairan bansos. Modusnya adalah dengan meminta sejumlah uang ya untuk dibukakan ATM, bahasanya seperti itu, sebagai ATM penerima bantuan dari Kementerian Sosial. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman terkait peristiwa ini, sementara terduga pelaku ditahan di Mapolres Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Dua pelaku pembunuhan pemuda yang jasadnya ditemukan mengapung di sungai di Jember, Jawa Timur akhirnya ditangkap polisi. Sementara sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan terapung di Sungai Kanal Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah penyelidikan, korban yang berinisial AR ternyata dibunuh dua sepupunya. Dua pemuda berinisial SP dan MNS akhirnya ditangkap anggota Polres Jember. Peristiwa pembunuhan terjadi saat dua pelaku dan korban pesta miras di pinggir sungai. Saat mabuk berat, korban berteriak-teriak hingga membuat kedua pelaku geram. Korban akhirnya dianiaya kemudian dibuang ke sungai. Tubuhnya kemudian ditemukan warga dalam kondisi sudah meninggal dunia. Ironisnya, kedua pemuda itu justru melaporkan ke polisi jika sepupunya itu meninggal karena hanyut di sungai. Akhirnya tersangka mendorong korban ke tengah sungai untuk mengalihkan bahwa seolah-olah korban meninggal dunia. Logisnya besoknya kedua tersangka ini ikut melaporkan ke Polsek Buker bersama ibunya. Demikian. Selain mengamankan dua pelaku, polisi juga menyita barang-barang korban seperti jaket, kaos, dan sepeda motor korban. Atas ulahnya, pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Seorang wanita pengelola arisan bodong ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan penggelapan di Lamongan, Jawa Timur. Total kerugian korban akibat perbuatannya diperkirakan mencapai 20 miliar rupiah. Pengelola arisan
Sambodong Elda Nura Zilawati akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Lamongan. Dalam pemeriksaan, Elda mengaku telah melakukan penggelapan dan penipuan terhadap 144 anggota arisan. Total kerugian korban mencapai sekitar 20 miliar rupiah. Kasus ini terungkap setelah ratusan korban melapor ke Mapolres Lamongan pada 3 Agustus 2025. Tersangka sempat mangkir 2 kali saat dipanggil polisi hingga akhirnya ditangkap di Bandara Juanda. Pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 di Bandara Juanda Surabaya, yang mana yang bersangkutan akan meninggalkan Indonesia ke Malaysia. Dalam penggeledahan di rumah tersangka, polisi menyita barang bukti sepeda motor, uang tunai ratusan juta rupiah, serta sejumlah tas bermerek. Tidak hanya itu, petugas juga menyita sebuah paspor yang diduga akan digunakan untuk melarikan diri ke luar negeri. Dari Lamongan, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Sebanyak 23 murid SD diduga menjadi korban pelecehan oknum guru olahraga di Labuan Batu, Sumatera Utara. Orang tua korban melaporkan kejadian itu ke polisi. Sejumlah orang tua siswa mendatangi Polres Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara untuk melaporkan kasus pelecehan yang dilakukan oknum guru olahraga sebuah sekolah dasar di Kecamatan Kota Pinang. Laporan polisi dilakukan setelah Komisi Perlindungan Anak Daerah melakukan asesmen di sekolah. Dari hasil pemeriksaan KPAD, diduga ada 23 anak yang jadi korban pelecehan. Pelaku sendiri diduga adalah oknum guru yang ada di sekolah tersebut. Untuk korban? Korban ini dia mulai dari ada yang kelas 6 SD, kelas 5 SD, kelas 3 bahkan sampai kelas 3 SD. Berarti yang diapainya muridnya sendiri gitu ya Bang? Iya Bang, kurang lebih seperti itu. Pihak Polres Labuan Batu menyatakan telah menerima 1 laporan polisi terkait dugaan pelecehan tersebut. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Kobaran api yang muncul dari salah satu rumah warga membuat panik warga di Desa Candi Negara, Kecamatan Pekuncen, Banyumas, Jawa Tengah. Kobaran api yang muncul ini tiba-tiba telah membesar. Bahkan api cepat merembet ke bagian rumah lainnya hingga warga yang mencoba memadamkan api terpaksa menghindar dari kobaran api ini. Api semakin membesar setelah menyambar botol yang berisi BBM di kios bensin warga tempat penjualan BBM eceran. 3 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Petugas yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan pemadaman. Setelah petugas bekerja selama hampir 1 jam, api berhasil dipadamkan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa sekolah dasar dan taman kanak-kanak di Kabupaten Lebong alami keracunan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Para siswa diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis yang dibagikan sekolah. 150 siswa SD dan taman kanak-kanak di Kabupaten Lebong, Bengkulu terpaksa dibawa ke RSUD Lebong. Mereka dirawat lantaran diduga mengalami keracunan massal. Rata-rata siswa-siswi ini mengeluh pusing, sakit perut, sesak nafas, hingga pingsan. Para siswa ini diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program makan bergizi gratis MBG. Menu MBG yang disediakan berupa bakso, sayuran, jagung, sawi, dan wortel, mie kuning, serta tahu. Keracunan massal ini terjadi di SD Id Al-Azhar Sukabumi, TK Halak Mulia Sukabumi, TK Asgara, dan SD Muhammadiyah Ujung Tanjung. Buat kami hari ini kami tidak tahu ada jadwal. Tidak dimakan intinya ya? Tidak dimakan, ada jadwal kami tidak tahu. Nah, itu kira itu. Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong bersama aparat terkait masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab keracunan massal. Dari Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan.